Ya, pemirsa, terima kasih Anda terus setia bersama dengan kami di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Masih barengan sama Irma dan juga Yogi di sini. Dan pemirsa, tadi Yogi udah ceritain gimana kemudian aktivitas Yogi selain belajar juga dia adalah termasuk mahasiswa yang ingin atau suka bergerak. Jadi banyak hal yang pasti dilakukan gitu ya, termasuk Iya. membuka bisnis di negara orang yang mana tidak berjalan dengan mulus. Tapi aku melihat bagaimana caranya bercerita ini seperti tidak ada masalah, benar-benar bukan satu hal yang disesali, bukan satu hal buruk yang kemudian menurunkan rasa percaya diri. Apakah benar demikian, Yogi? Silakan. Iya Kak, mungkin itu baru satu bisnis saya yang udah saya lakuin. Ada beberapa lagi yang udah saya lakuin. Contohnya kayak bisnis bagasi yang pulang pergi, kemudian saya bawa barang-barang orang, kemudian saya anterin di Indonesia. Oke. Nah itu salah satunya lagi. I see. Kemudian Oke. Itu ada ada suka dukanya juga, sendiri juga nggak? iya lumayan capek tuh Kak kalau Kayak seandainya kan gimana? bisnis bagasi sendiri. Oke. Karena kita pulang pergi dari Mesir ke Indonesia ini udah ibaratkan kayak naik pesawat dari Jakarta ke Medan, bahasa kasarnya gitu ya. Bahkan sampai sebulan Yoga ini pernah 6 kali pulang pergi Mesir Jakarta gitu. Ya Iya, ampun, kamu ngapain? itu kayak bawa barang orang, Mhm. tapi memang sebenarnya itu cuma untuk iseng-iseng berhadiah aja sih Kak. Ya, betul betul betul. Kan enggak dijadiin saya pengen kaya dengan cara bisnis bagasi, enggak gitu. Ya, Cuma ya, kayak betul. iseng-iseng Seru aja berhadiah. ya, seru Seru aja aja gitu gitu. ya. Hmm. Karena memang itu kan membuat kita sakit juga ya. Sering Ya, naik pesawat itu kan nggak bagus juga gitu loh Kak. Apalagi sampai 1 bulan 6 kali 6 pulang kali. pergi, apalagi iya gitu loh. eh Udah ngelewatin benua gitu kan kurang bagus banget gitu loh Kak. Sampai akhirnya memutuskan kayaknya udah deh nggak diterusin lagi karena memang udah Ya, ngerasa capek gitu kan, takut sakit parah gitu. ya. Ya udah akhirnya itu yang kedua udah selesai sampai akhirnya buka bisnis kaligrafi kanvas sama lukis kanvas. Oke. Nah itu lumayan ada orang-orang Mesir yang mau beli, bahkan sampai ada yang ngebeli 1 juta satu kanvas itu. Itu pernah Itu waktu, kamu sendiri yang menulisnya? Atau iya itu kamu? saya sendiri. Saya sendiri yang Oh, menulisnya, saya sendiri yang oh, lukis, saya sendiri yang beli bahan-bahannya di sini, saya sendiri yang buat kaligrafinya. wah, nggak percuma ikut kelas kaligrafi di pondok pesantren ya? Iya betul Kak. Eh, karena memang orang Mesir di sini lumayan suka juga sama kaligrafi, tapi mereka suka sama kaligrafi tapi entah kenapa tulisan mereka kayak jelek-jelek gitu Kak, bukannya Oke, menjelekkan gitu ya. oke, oke, Iya, oke. selama selama yoga kuliah di Mesir itu belum ngelihat tulisan orang Mesir yang bagus banget, itu belum pernah ngelihat. Oke. Tapi memang mereka lumayan suka sama kaligrafi gitu. Sama Dan akhirnya, lukis-lukis juga. Dan dan akhirnya akhirnya ya kamu udah, menjualkan itu dan mereka terima gitu ya? iya mereka Artinya terima untuk gitu. orang Indonesia, mereka justru menurut kamu berarti orang Indonesia yang bisa kaligrafi lebih bagus daripada orang yang ada di sana sendiri yang udah biasa nulis bahasa Arab gitu padahal ya? Iya, menurut yoga kalau dari segi kerapihan, tulisan orang Indonesia lebih rapi ya dibanding orang Oke. Mesir. Tapi kalau seandainya kan soal kaligrafi atau seni-seni yang lainnya, mungkin yoga kurang tahu, kurang mendalami. Karena kan yoga di sini juga cuma belajar sama kaligrafi cuma sebatas iseng-iseng aja gitu loh Kak. Iya, iya, iya. Bisnis sampingan gitu loh Kak. Oke. Selain itu Hmm. apa lagi tadi kau bilang ada juga di kanvas selain kaligrafi? Ada juga yang di tembok. Ada teman-teman, misalkan di sini ada suami istri kan Kak. Mereka minta apartemennya didekorasi secantik mungkin. Nah, Oke. biasanya yoga suka ngedekorasi rumah-rumah seperti kayak gitu loh Kak. Oh, baik. Itu juga kamu lakukan. Itu juga orang-orang Mesir berarti ya, klien-klien kamu ya? Iya, ada juga orang Mesir, orang Malaysia, kemudian juga orang Aha. Indonesia pun ada juga sendiri gitu. Ya Oh, wah. lumayan. Kita kayak membangun sosialisasi aja sih, kayak kita nggak mengambil untung banyak banget, cuman ngambil pengalaman sama serunya aja sih gitu loh.
Oke. Karena Nah, memang ketika hobi udah jadi duit ini memang seru juga gitu loh, Kak. ya benar 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 benar. Karena Iya, dikerjainnya sebenarnya kalau udah hobi nggak ada capeknya gitu ya, nggak kayak capeknya seneng kan. aja, Iya. lebih banyak Mhm. senengnya. Nah, Yoga, apa sih yang paling memotivasi kamu gitu ya untuk belajar tapi juga sambil berbisnis, sambil ya bekerja part time seperti itu gitu? Apa? Karena terutama kan saya juga lelaki gitu ya. Maksudnya Oke. yang langkahnya panjang gitu loh, Kak, ke depan. Kita nggak sebatas, begini-begini aja gitu loh, kita mau, lebih dari ini gitu loh. Maka dari itu ya, selagi kita bisa sambil menyelam, sambil minum air gitu ya, kenapa enggak gitu loh, Kak. Apalagi di sini kan kita benar-benar kuliah tuh santai banget, kita di kampus nggak ada absen juga. Mhm. Jadi kita, kadang bisa me-manage waktu kita mau masuk kuliah atau enggak nih, terus kita mau ngapain nih, yang penting kan kita belajar sebelum ujian gitu loh, Kak. Baik baik. Iya, kita juga bisa kerja part-time, contohnya Yoga pernah juga kayak kerja jadi supir mobil, nganterin ke bandara orang pulang pergi gitu. Oke. Iya, kayak gitu. Kemudian, jadi tour guide gitu kan, nganterin orang jalan-jalan ke mana gitu, kemudian, koki di restoran kayak gitu. Baik, Kayak gitu-gitu aja sih, oke. Kak. Hal itu pernah kamu tempuh? Ya ampun. Iya, alhamdulillah pernah, Kak. Jadi lumayan seru aja sih. Oke. Tapi mahasiswa Iya, yang lainnya banyak juga nggak yang melakukan kegiatan seperti yang kamu lakukan? lumayan lumayan banyak. Dari Oke. senior-senior yoga sendiri, karena memang yoga bisa ngelakuin ini karena ada yang pernah ngelakuin dan yoga jadi pengen gitu, "Oh kayaknya seru nih Terinspirasi. kayak gini," gitu. Iya, Oke. Nah, Yoga, ini balik lagi ke kuliah kamu gitu ya. Kamu menjadi mahasiswa Indonesia yang tentunya harapan dari negara kita juga berharap memang warganya atau para mahasiswanya boleh belajar dimanapun, tapi ingat kembali dan bisa memberikan ya tentunya kiprah mereka untuk Indonesia. Nah, apa yang sudah kamu persiapkan untuk negara Indonesia ini? mungkin dari segi Indonesia yang dibutuhin dari mahasiswa Al-Azhar ya paling ilmu-ilmunya aja gitu loh, Kak. Ketika Mhm. ditanya hukum-hukum ini, kemudian, fikihnya, pemahaman ini dan itu, karena kita di sini kan Al-Azhar dia wasatiyah gitu ya, Kak, ya. Mhm. Pertengahan gitu loh, kita nggak terlalu mengkafirkan yang kafir gitu loh, kemudian kita Efektif. nggak terlalu menganggap, "Oh orang ini soleh, jadi dia baik banget nih," gitu, enggak. Maksudnya kita ambil yang baiknya, kemudian kita cari, bahsul masailnya gitu loh, Benar. permasalahannya apa gitu loh. Mungkin itu sih yang dibutuhin dari orang-orang Indonesia sekarang mungkin, Kak, ya. Karena Ya, ya. dilihat-lihat iya, karena dilihat dari zaman Indonesia dulu kan sejarah Islamnya memang dari Wali Songo gitu ya, Mhm. yang mana mungkin, belajarnya tentang mazhab Imam Syafi'i kebanyakan di Indonesia. Mhm. Tapi karena kita di Mesir ini udah sering ngelihat orang-orang mazhabnya beda gitu, kayak mazhab Imam Ya, Syafi'i, Maliki, kemudian Hanafi, di sini ada semua, jadi kita mempunyai toleransi sendiri gitu loh, Kak. ya, Itu ya. yang harusnya kita laksanain di Indonesia juga gitu. Betul Nggak betul. saling menyudutkan satu sisi, kemudian sisi yang lain kita anggap salah, yang lain Ya, juga dianggap bener banget gitu, enggak sih sebenarnya. oke. Makanya kita di sini alhamdulillah ajaran kita wasatiyah, Al-Azhar, mungkin insya Allah bisa sedikitnya ngebantu di Indonesia gitu loh. Mhm. Ya cuman, mungkin nambah-nambah rajin lagi aja ya belajarnya buat kita semua di sini Iya. gitu loh. Iya. Pasti ya. Aku akan support selalu karena tentunya Indonesia membutuhkan masa depan ya lebih bisa menyatukan antar masyarakat Indonesia itu sendiri karena kita tahu ya Yoga bahwa kondisi sekarang memang sangat-sangat memprihatinkan begitu ya antar masyarakat sendiri, ada yang namanya perbedaan pendapat dan lain sebagainya, dan inilah yang harus kita satukan karena kebersamaan itu tentunya lebih lebih utama dibandingkan dengan perpecahan. Yoga, terima kasih Iya, banyak ya sudah meluangkan waktunya. Sukses selalu. Semoga harapan dan cita-cita kamu amin amin. bisa terlaksana dengan baik. Segera kembali ke Indonesia dan ya terapkan yang namanya wasatiyah tadi. Karena Iya, memang itulah amin. Islam di mana kemudian menjadi
agama penyelamat begitu ya, yang menyelamatkan gitu kan. Baik, terima kasih Yoga, sukses dan sehat selalu. Salam untuk seluruh para mahasiswa yang ada di sana. Ya, tetap survive tentunya dan menjadi orang baik. Iya, Pak. Oke, dan pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, terima kasih ya sudah menyaksikan program Play TV Show. Tentunya terus saksikan program-program televisi Muhammadiyah yang akan terus memberikan informasi yang cerdas dan mencerahkan. Sampai jumpa lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.